Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-42 yang akan membahas al-istidlal atau cara menarik kesimpulan yang benar. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dianugerahkan Allah kepada makhluk lainnya ialah kemampuannya dalam merangkai argumen untuk membuktikan benar salahnya suatu pernyataan atau pendapat tertentu yang dipandangnya berbeda. Hampir bisa dipastikan bahwa di dunia ini tidak ada makhluk ciptaan Tuhan yang mampu berpikir secara sistematik, terukur, dan mendalam seperti halnya yang dilakukan oleh manusia. Dengan akalnya, manusia bisa berkreasi, berdiskusi, berdebat, saling bantah-membantah, saling mengkritik, saling bertukar pikiran, bahkan dalam urusan beragama sekalipun, manusia kerap mempertanyakan keyakinan yang sudah diwarisinya sejak turun-temurun. Karena itu, tidak heran jika amanah pengurusan langit dan bumi itu, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, hanya dibebankan kepada manusia. Karena memang hanya manusialah yang memiliki bekal komplit untuk menjalankan tugas semuanya itu. Namun, meski keistimewaan itu dimiliki oleh manusia secara merata, tapi faktanya kita kerap kali menjumpai orang-orang yang ketika menyodorkan seperangkat argumen, mereka tak mampu mempertanggungjawabkan kebenaran argumen tersebut sesuai dengan kaedah-kaedah yang diberlakukan di dalam ilmu logika. Padahal, argumen baik adalah argumen yang mampu memuaskan atau setidaknya tidak bertentangan dengan nalar. Argumen yang baik itu ya argumen yang tidak bisa dibantah lagi. Kalau tidak, maka sudah pasti argumen itu yang akan diabaikan. Sebagai orang Islam misalnya, kita semua tentu percaya bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang benar. Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah yang maha benar. Kita juga meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dia pasti Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kaya, dan Maha segala-galanya. Kita semua sudah pasti meyakini itu. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kelak kita berjumpa dengan orang-orang yang mempertanyakan kebenaran agama kita dan mempertanyakan kebenaran di balik keyakinan-keyakinan kita yang bersifat mendasar itu? Apakah cukup jika kita hanya bersandar pada deretan aksara terangkai di balik lipatan kitab suci yang kita baca setiap hari? Apakah cukup jika kita hanya bersandar pada bunyi sabda-sabda Nabi? Padahal orang yang hendak berdialog dan mempertanyakan kebenaran agama kita itu tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Rasulullah SAW sebagaimana yang kita imani. Di tengah derasnya ideologi-ideologi modern seperti sekarang ini, jawabannya tentu saja tidak cukup seperti itu. Kita harus tahu bagaimana caranya membangun sebuah dalil, membangun sebuah hujah yang benar. Yang di samping berbasis teks-teks keagamaan, juga bersandar pada kaidah-kaidah yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Ketika kita hendak menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar, maka kita harus mampu menjelaskan apa yang menjadi dasar kebenaran ajaran Islam itu. Misalnya, kita ingin membuktikan kebenaran Islam melalui beberapa proposisi atau qadhiyah sebagai berikut. Premis minor atau muqaddimah pertama, muqaddimah sughra, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Premis mayor atau muqaddimah kubra, setiap agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah benar. Berarti natijahnya, konklusinya, Islam adalah agama yang benar. Konklusi dari rangkaian silogisme di atas atau kias di atas
menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar. Apa alasannya? Alasannya karena Islam dibawa oleh para nabi. Dan setiap agama yang dibawa oleh orang-orang yang terbukti sebagai nabi, maka dia sudah pasti benar. Kesimpulannya, Islam itu agama yang benar. Terlihat bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada dua premis utama yang mendahulunya. Artinya, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi, dan setiap agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah agama benar. Nah, itu kemudian disimbolkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Artinya, untuk sampai pada kesimpulan, saya harus melakukan proses pencarian dalil dengan menyertakan dua premis itu. Insyaallah sebentar lagi akan kita pelajari. Nah, proses pengambilan dalil untuk sampai pada kesimpulan tertentu dari suatu rangkaian proposisi tertentu itu dalam ilmu mantek disebut dengan istilah al-istidlal. Secara kebahasaan, istidlal itu sendiri bermakna pengambilan dalil. Dari kata dalla yadullu dilalatan. Terus diikutkan pada wazan istaf'ala menjadi istadalla. Istadalla yastadillu istidlalan. Secara istilah kita bisa mengartikan istidlal sebagai proses melahirkan suatu proposisi atau qadhiyah dari proposisi yang lain. Jadi ada qadhiyah, kemudian kita proses sehingga melahirkan suatu proposisi yang baru. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan itu, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi, dan setiap agama yang dibawa oleh para nabi adalah agama yang benar. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang benar. Contohnya seperti itu. Tapi contoh yang tadi saya sampaikan, itu adalah contoh pengambilan dalil yang sifatnya tidak langsung. Artinya, di sana ada premis-premis yang dijadikan sebagai perantara untuk sampai pada suatu kesimpulan. Itu satu model. Nah, ini masih ada model lain yang proses pengambilan dalilnya dilakukan secara langsung. Jadi istidlal itu pengambilan suatu dalil. Nah, itu bisa dilakukan secara langsung dan bisa dilakukan secara tidak langsung. Contoh tadi di atas adalah yang tidak langsung, karena harus melalui penyebutan premis-premis atau muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, baru sampai pada natijah. Nah, dalam konteks ini, para ahli ilmu mantik memperkenalkan dua macam istidlal. Menurut ahli ilmu mantek, istidlal atau pengambilan dalil itu ada dua macam. Pertama yang disebut dengan istidlal mubasyir. Kedua yang disebut dengan istidlal ghairu mubasyir. Apa perbedaan antara keduanya? Penjelasannya sebagai berikut. Istidlal mubasyir. Secara harfiah, istidlal itu sebagaimana yang telah disebutkan adalah pengambilan dalil. Sedangkan mubasyir artinya itu secara langsung. Jadi istidlal mubasyir itu intinya ialah pengambilan dalil secara langsung. Nah, pengambilan dalil secara langsung itu bisa dipelajari di bab tanaqud, al-aqs, at-taqabul bainal qadaya, at-tadakhul ini. Ini kita belum pelajari, insya Allah setelahnya ini kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan pengambilan dalil secara langsung? Maksudnya kita menguji benar salahnya suatu proposisi, suatu qadhiyah dari suatu proposisi yang lain. Dan itu dilakukan secara langsung tanpa menggunakan dua premis pendahulu, seperti contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, istidlal mubasyir ini contoh dalam Al-Qur'annya, Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan tidak sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Quran surat As-Saba ayat 13. Ayat ini jika dibaca dengan perspektif ilmu mantek merupakan sebuah proposisi partikuler positif atau qadhiyah juz'iyah mujabah. Karena di sana ada kuantor
qalilun. Kuantor itu pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Karena di sana ada kuantor atau ada kamiah yang artinya sedikit atau sebagian kecil. Apa konversi dari proposisi ini? Konversi itu kebalikannya. Ketika yang ditanyakan adalah konversi, maka nanti muncullah pembahasan tentang al-aqsu al-mustawi atau al-aqsu al-mustawa. Ini belum kita pelajari. Al-aqsu al-mustawi ini adalah suatu kaidah yang dalam bab tersebut menyatakan bahwa jika ada suatu proposisi positif partikuler, maka kebalikannya ialah proposisi positif partikuler juga. Dengan demikian, kebalikan dari ayat tersebut adalah sebagian yang syukur itu ialah hamba-hambaku. Pernyataan kedua ini tidak bertentangan dengan yang pertama, meskipun berkebalikan. Artinya, jika proposisi atau qadhiyah yang terangkai dalam ayat di atas itu kita yakini benar, maka proposisi yang menjadi kebalikannya juga benar. Itu kaidah yang diberlakukan dalam al-aqsu al-mustawi. Al-aqsu al-mustawi ini adalah salah satu metode istidlal mubasyir yang akan kita uraikan pada video-video selanjutnya. Tapi bagaimana kalau kita ingin mencari kontradiksi dari pernyataan ayat di atas? Dalam bab mengenai tanakut atau kontradiksi, disebutkan bahwa kontradiksi dari proposisi positif partikuler atau juz'iyah mujabah itu ialah proposisi negatif universal atau kulliyah salibah. Insyaallah video selanjutnya akan mempelajari ini juga, tanakut. Dengan demikian, jika pada ayat tersebut dinyatakan bahwa sedikit dari hambaku yang bersyukur, maka kontradiksinya ialah tidak ada seorang pun dari hambaku yang bersyukur. Itu kalau dibuat tanakut artinya seperti itu. Nah, berdasarkan hukum kontradiksi, jika suatu proposisi kita yakini benar, maka proposisi kontradiktifnya, maka qadhiyah kontradiktifnya sudah pasti salah. Itu salah satu bunyi kaidah yang berlaku di sana. Tanakut itu adanya kalau tidak benar ya salah. Beda dengan al-aqsu al-mustawi. Dengan demikian, pernyataan kedua ini harus kita anggap dusta atau salah sebagai konsekuensi dari keyakinan kita akan kebenaran proposisi pertama. Mengapa kaidahnya bisa berbeda dengan al-aqsu al-mustawi? Semuanya ini akan kita uraikan yang akan datang, insyaallah. Yang kedua, al-istidlal ghairu mubasyir. Ada lagi model istidlal atau pengambilan dalil yang kedua, yaitu istidlal ghairu mubasyir. Ini kebalikan dari yang pertama. Jika pada yang pertama suatu proses pengambilan dalil itu dilakukan secara langsung, maka ini ghairu mubasyir itu pengambilan dalilnya dilakukan secara tidak langsung. Nah, ini nanti pembahasannya ada di bab qiyas, bab istiqra' dan at-tamsil. Insyaallah video-video yang akan datang mempelajari ini. Yang dimaksud dengan secara tidak langsung itu artinya kita mengambil suatu kesimpulan dari proposisi yang lebih dari satu, yang kemudian dirangkai menjadi satu bangunan silogisme atau qiyas. Nah, qadhiyah yang pertama atau premis minor itu disebut muqaddimah sughra. Premis mayor itu disebut muqaddimah kubra. Dan setelah tersusun muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, maka adalah konklusi atau natijah atau kesimpulan. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Konklusi atau natijah yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar dihasilkan melalui dua proposisi sebelumnya yang kemudian dijadikan premis minor atau muqaddimah sughra dan premis mayor atau muqaddimah kubra. Artinya untuk sampai pada kesimpulan tersebut ada proposisi penengah yang mengaitkan antara yang pertama dan konklusi yang dihasilkan. Antara muqaddimah sughra dan natijahnya itu harus ada yang mengaitkan.
Ya, contohnya ini, Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Ini premis mayor. Muqaddimah sughra. Dan setiap agama yang dibawa oleh para nabi itu benar. Ini namanya muqaddimah kubra. Nah, dari susunan dua premis ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang benar. Dari sana terlihat bahwa kebenaran Islam itu didasarkan pada argumen bahwa ia adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Itulah yang dimaksud dengan istidlal ghairu mubashir. Dalam model istidlal yang kedua ini kita sampai pada suatu konklusi tertentu. Tapi untuk sampai ke sana kita bersinggungan terlebih dulu dengan proposisi yang lebih dari satu. Yang tergolong ke dalam istidlal ghairu mubashir ini ada dua macam. Pertama, qiyas atau silogisme yang menggunakan metodologi deduktif. Kedua, istiqra yang menggunakan metodologi induktif. Puncak dari semua uraian tentang ilmu logika klasik seperti yang kita pelajari ini ialah qiyas itu sendiri. Istilah qiyas yang diperkenalkan oleh para logikawan ahli mantek tentu berbeda dengan qiyas yang dikonsepsikan oleh para ahli ilmu usul fikih. Di dalam usul fikih ada istilah qiyas. Di sini pun juga ada qiyas, tapi berbeda yang dimaksud. Kelihatannya membangun suatu qiyas itu terlihat mudah, cukup dengan menyertakan premis minor, premis mayor, lalu konklusi selesai. Tapi kalau kita baca secara serius, ternyata di sana ada banyak sekali kaidah-kaidah yang diperlakukan, yang kalau saja tidak dipatuhi, maka argumen yang kita bangun berdasarkan qiyas itu akan ngawur dan tidak karu-karuan. Seperti apakah rumusan-rumusan yang diberlakukan dalam qiyas itu? Sebelum masuk ke sana, kita bahas terlebih dahulu apa saja metode-metode pengambilan dalil yang masuk kategori istidlal mubashir. Ini harus kita rampungkan dulu. Video mengenai hal itu akan saya bahas dalam video mendatang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.